Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa TVMU, di Diaspora Spesial Ramadan kali ini kita akan membahas kegiatan para kader Muhammadiyah selama Ramadan di Sudan tentu saja, dan kita nanti juga akan bertemu dengan Ketua PCM Sudan. Namun seperti pemirsa, kita sudah bersama dengan Ketua PCM Sudan, yakni Mas Muhammad Nur Ridwan Sarifudin. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kondisi Sudan dan juga rekan-rekan kader di sana, Mas? Alhamdulillah kondisinya semua baik, Mbak. Baik, selama pandemi Sudan bagaimana kondisinya? Apakah kondusif, semuanya aman? Untuk kondisi dari sisi kesehatannya, alhamdulillah tidak seperti di awal pandemi ya. Sekarang sudah lumayan bagus, lumayan baik ya. Tapi untuk kondisi politik dan keamanannya sekarang lumayan kurang baik karena sekarang masih tidak stabil, masih ada perbuatan kekuasaan antara masyarakat sipil dengan pemerintahan yang militer, Pak, yang menguasai. Seperti itu. Jadi sering ada demo. Baik-baik. Apakah ada operasi-operasi? Tapi setidaknya di sana warga Persyarikatan Muhammadiyah maupun para WNI juga dalam keadaan baik-baik saja kan, Mas? Aman, terjamin begitu? Ya, alhamdulillah. Karena memang tempat kami jauh dari pusat pemerintahan, jadi tidak terdampak kondisi politik ya. Baik, Mas. Tapi ada blokade-blokade yang dilakukan oleh warga sipil tidak jauh dari tempat kami. Tapi alhamdulillah aman, tidak berpengaruh sekali dengan kondisi kami. Alhamdulillah selalu ada himbauan dari pihak KBRI Khartoum. Baik, alhamdulillah, Mas. Bagaimana sih kondisi kalau Ramadan di Sudan? Mengingatkan juga sudah 2 tahun melewati Ramadan di tengah pandemi. Bisa diceritakan kepada pemirsa TVMU, Mas? Kondisi Ramadan di Sudan, alhamdulillah baik ya. Walaupun sempat di awal pandemi itu pemerintah Sudan memerintahkan untuk menutup kegiatan atau mengurangi kegiatan berkumpul dan lain sebagainya. Sampai di masjid pun juga dilakukan social distance, dan juga untuk sholat tarawih yang sebelumnya selalu memeriahkan suasana Ramadan, itu di awal Ramadan 2020 itu ditiadakan ya, dilakukan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Baik. Kemudian di tahun berikutnya 2021, alhamdulillah sudah menurun pandemi di Sudan dan boleh ditiadakannya kegiatan Ramadan di masjid-masjid dan tidak seperti yang sebelumnya, tidak parah untuk kondisi pandemi yang ada di Sudan. Jadi kita masih bisa melaksanakan aktivitas Ramadan seperti biasanya. Yang memang orang Sudan itu mereka mempunyai kebiasaan untuk di bulan Ramadan itu selalu menghidangkan iftarnya atau buka puasanya itu di depan rumah masing-masing. Oke. Di rumah masing-masing, dan kalau ada pejalan kaki yang lewat itu pasti diundang atau diajak ikut berbaur untuk menikmati santapan menu buka puasa. Seperti itu, Mbak. Iya. Alhamdulillah untuk yang terakhir ini
kita bisa merasakan, tidak seperti yang di awal Ramadan pandemi itu, Mbak. Baik. Mas, bagaimana sih kondisi di Sudan melihat warga persyarikatan Muhammadiyah, terutama memandang Muhammadiyah sendiri? Mengingat di sana kan juga hampir mayoritasnya Muslim begitu, tapi melihat Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah, bagaimana animo masyarakat di sana, Mas? Ya, alhamdulillah mungkin tidak selama ini yang kami lihat ya. Pandangan kami ya, animo masyarakat Sudan yang berbaur dengan kami, yang berinteraksi dengan kami setelah kami melaksanakan aktivitas sosial dan kemanusiaan, alhamdulillah animo masyarakat Sudan sangat menerima sekali dengan apa yang dilakukan oleh kader dan juga warga Muhammadiyah Sudan, karena memang masyarakat Sudan itu beberapa kali mendapatkan kendala atau ujian musibah. Misalnya pada waktu itu sempat terjadi banjir bandang yang melanda Sudan, yang memang Sudan itu wilayahnya kering, gurun, tapi pada waktu itu karena curah hujan yang sangat keras, sedangkan tanah yang ada di Sudan tidak bisa menerima air secara langsung, tidak bisa meresap sehingga menimbulkan banjir. Pada waktu itu banjir bandang, dan alhamdulillah Muhammadiyah Sudan dengan lazismunya dan juga organisasi yang lainnya bekerja sama untuk menghimpun bantuan, kemudian menyalurkan ke tempat-tempat yang terjadi musibah tersebut. Alhamdulillah animo masyarakat sangat berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah Sudan. Dan juga ketika di bulan kurban, kami menyalurkan kurban di masyarakat Sudan, alhamdulillah animonya sangat luar biasa, sangat menerima sekali dengan hal itu. Dan juga memang kalau dilihat tidak semua masyarakat Sudan itu mengenal Muhammadiyah, karena memang dengan jarak jauhnya ya, Indonesia dengan Sudan ini memang terpisah oleh benua dengan jarak yang jauh, sehingga mungkin pengetahuan tentang Indonesia pun juga tidak semua orang tahu, apalagi tentang Muhammadiyah. Tetapi untuk kalangan-kalangan seperti intelektual, kemudian mahasiswa Sudan yang pernah belajar di Indonesia sangat mengenal sekali dengan Muhammadiyah, apalagi dengan Asyad Muhammadiyah, dengan kamus-kamus Muhammadiyah yang Masya Allah bergerak di bidang pendidikan, mencerdaskan bangsa, dan juga tidak hanya Indonesia, juga negara-negara yang khususnya negara Sudan juga melalui mahasiswanya yang belajar di Indonesia, di kampus Muhammadiyah, seperti itu, Mbak. Iya, artinya Muhammadiyah sangat diterima di sana, bahkan mungkin saat Ramadan juga semuanya bisa dengan baik saling bersilaturahmi dan juga saling memberikan iftar tadi ya. Baik, nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan, Mas Ridwan. Tetap bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, pemirsa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, masih bersama Ketua PCIM Sudan, yakni Mas Muhammad Nur Ridwan Sarifuddin. Mas Nur, atau Mas Ridwan, saya panggilnya Mas Ridwan saja. Bagaimana ketika Ramadan? Tadi sudah disebutkan bagaimana hubungan para kader Muhammadiyah dan juga masyarakat saling bantu-membahu bahkan saat terjadi banjir pada tahun 2019 juga masyarakat di Sudan berterima kasih sekali kepada kader-kader persyarikatan di sana. Lantas bagaimana ketika melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan bersama? Apa saja yang dilakukan? Apa saja yang unik ketika Ramadan berjalan selama beberapa tahun, Mas Ridwan di sana? Ya Mbak. Alhamdulillah kami memiliki program sebelumnya. PCI Muhammadiyah Sudan memiliki organisasi otonom Aisyah, kemudian juga ada Lazismu Sudan, dan juga ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sudan. Dan semuanya memiliki kegiatan dan porsi masing-masing dengan jenisnya dan juga tujuannya masing-masing.
Alhamdulillah ketika bulan Ramadan kami kompak bersinergi dalam mengadakan momen Ramadan dalam satu kesatuan kado Ramadan, kegiatan kado Ramadan. Nah, kado Ramadan ini sudah kami atau sudah berjalan kurang lebih 2 Ramadan atau 2 tahun. Alhamdulillah di kado Ramadan ini kami melaksanakan kegiatan Ramadan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kami sudah memulai sebelum Ramadan dengan kajian-kajian seputar Ramadan untuk persiapan Ramadan, kemudian memasuki bulan Ramadan mengadakan kultum, kemudian menyiarkannya di akun-akun media sosial kami, dan juga melalui kado Ramadan ini kami melaksanakan kegiatan sosial dan juga kemanusiaan dan juga zakat. Kami mengadakan buka bersama, iftar on the road, dan juga kami mengadakan buka puasa di khalwah atau pesantren yang ada di Sudan untuk belajar atau menghafal Al-Quran, dan juga kami sempat melaksanakan iftar se-Asia, khususnya untuk warga yang diadakan oleh Aisyah, yang ini menghimpun seluruh mahasiswi yang ada di Asia, yang ada di Sudan. Alhamdulillah pernah kami laksanakan. Dan juga untuk kegiatan unik yang ada di Sudan seputar Ramadan, tadi yang seperti saya sampaikan, warga Sudan khususnya mereka berlomba-lomba dalam menghidangkan buka puasa. Baik. Berlomba-lomba dalam menghidangkan buka puasa, seperti itu, Mbak. Jadi siapa saja yang lewat di depan rumahnya ditarik untuk ikut makan bersama, seperti itu, Mbak. Bahkan yang di jalan-jalan pun, di jalan-jalan pusat kota pun mereka ajak untuk ikut makan bersama, seperti itu, Mbak. Biasanya apa saja yang disajikan di iftar atau menu-menu yang dibagikan kepada masyarakat atau menu-menu yang biasa dihidangkan saat Ramadan bersama kawan-kawan Asia tadi? Apakah makan-makanan yang sama juga seperti di Indonesia atau khas Sudan? Ya, kalau untuk Asia yang pernah kami laksanakan, kami pastinya menghidangkan makanan-makanan yang sesuai dengan lidah orang Asia, Mbak, yaitu nasi dengan lauknya. Tapi kalau untuk orang Sudan sendiri, biasa mereka makan itu menggunakan ash atau roti, khubz atau roti. Kemudian di hidangannya itu ada namanya asidah. Asidah ini pasti selalu ada di setiap hidangan orang Sudan di bulan Ramadan, dan juga ada sejenis kacang-kacangan, ada juga tokmiyah, mungkin tidak asing juga, apalagi yang di Timur Tengah, dan juga mungkin sedikit rus mandi atau nasi mandi, nasi biryani, seperti itu, Mbak, dicampur beberapa daging atau ayam, seperti itu. Jadi kulinernya pun juga tidak jauh-jauh dari makanan-makanan khas Arabik begitu ya, yang ada nasi mandi tadi, ada juga kacang-kacangan di sana pasti tersedia sangat banyak sekali di Afrika tentu saja ya. Terus Mas, apa saja sih yang bagaimana membiasakan antara budaya di Sudan dan juga budaya di Indonesia? Para kader-kader ini kan juga udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan Ramadan di Indonesia. Kemudian apa sih yang akhirnya bisa sedikit yang membedakan begitu ya budayanya? Kalau di Indonesia ini banyak sekali biasanya kalau sebelum pandemi itu kita berkumpul di masjid. Bahkan kalau di Malaysia ada yang namanya kita kalau harus buka puasa itu harus ada di lapangan yang cukup besar begitu. Kalau di Sudan sendiri bagaimana? Selain berkumpul-kumpul di masjid tadi. Tepatnya bukan di masjid, Mbak, ya, kalau di Sudan ya. Tepatnya di depan rumah masing-masing, Mbak. Oh, di depan rumah? Depan rumah, gitu. Ya, di depan rumah. Baik. Jadi di pinggir jalan itu, jadi tidak di tengah jalan, tepatnya di
pinggir jalan, Ya. tidak juga menutup jalan, itu sudah digelar tikar ya, tikar panjang, kemudian disediakan nampan besar banyak, siapapun yang lewat itu ditarik untuk ikut makan bersama di situ, Mbak. Uniknya di sana seperti itu. Kalau kami mengistilahkan apa yang dilakukan orang Sunda itu sebagai begal Ramadan. Apa? Walaupun istilahnya begal. Oh, begal. Begal Ramadan. Apa itu yang membedakan begal di Indonesia dan begal di Sudan? Yang membedakan, kalau di Indonesia kan negatif ya, kalau sini positif. Kalau di Indonesia kan diambil uangnya, kalau di sini kita dapat makan kenyang, alhamdulillah. Bisa merasakan masakan Sudan seperti itu. Bahkan mobil-mobil yang lintas provinsi atau wilayah yang lewat-lewat di jalan-jalan di luar Khartoum atau pusat ibu kota itu, kalau melewati rumah-rumah warga yang di sepanjang jalan itu, pasti kalau di bulan Ramadan itu diberhentikan, dipaksa berhenti seperti itu, Mbak. Makanya kita sebut begal. Dipaksa untuk berhenti, bukan untuk diambil uangnya atau hartanya, tapi justru diberi barang gitu. Menikmati ya, diberi makanan iftar atau buka puasa seperti itu, Mbak. Baik, menarik sekali, budayanya juga ternyata setiap negara berbeda-beda sekali. Tadi ada istilah begal, kalau di Indonesia tentu saja begal diambil paksa begitu ya. Nah, ini diberhentikan untuk diberikan sesuatu untuk makanan Ramadan begitu ya, yang jauh lebih mulia begitu artinya. Mas, bagaimana itu, para kader orang Arab itu memang terkenal dermawannya seperti itu. Oh, Masya Allah ya. Mas Ridwan, bagaimana para kader menghadapi shock culture di Sudan? Ya, memang itu kalau dari pandangan saya, kembali ke masing-masing, diri masing-masing bagaimana menyikapi shock culture yang ada di Sudan ini. Yang jelas, memang kalau di awal itu semua pasti shock ya dengan budaya yang beda antara budaya Asia dan juga budaya Sudan yang lebih ke Arab dan juga ke Afrikanya. Kan tapi sedikit demi sedikit insya Allah akan bisa menghadapi perbedaan budaya tersebut dan bisa menyikapinya dengan baik. Memang apalagi dengan makanannya ya. Ada teman saya cerita bisa makan full atau biji-bijian yang dicocol dengan roti itu baru bisa setelah beberapa bulan, seperti itu, Mbak. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ketua PCM yang ada di Sudan, dengan Mas Muhammad Ridwan Sarifuddin. Tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama dengan Ketua PCM Sudan, Mas Muhammad Nur Ridwan Sarifuddin selaku Ketua PCM Sudan. Mas Nur, tadi kan sudah menjelaskan bagaimana ketika Ramadan ada budaya-budaya yang tentu saja sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Apakah di sana juga ada budaya mudik, Mas, seperti di Indonesia? Kalau dari orang Sudan sendiri, yang sepengetahuan saya, Mbak, mereka lebih memeriahkan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri, Mbak. Jadi budaya mudik itu adanya di Idul Adha, Mbak. Oh, justru jadi malah mereka di Idul Adha. Mudik atau pulang ke kampung-kampungnya untuk menikmati sembelihan Idul Adha atau kurban itu di Idul Adha. Kalau untuk Idul Fitri tetap pada tempat masing-masing, tidak harus untuk kembali atau pergi ke kampung masing-masing, seperti itu, Mbak. Baik. Jadi untuk Idul Fitri tetap di tempatnya, sedangkan kalau untuk Idul Adha kebanyakan yang saya ketahui mereka melaksanakan mudiknya di hari itu, Mbak. Baik, tadi karena di sini di Sudan terkenal dengan dengan impor hewan ternak di beberapa negara. Jadi kaya akan hewan ternaknya, makanya
mereka sering sekali di sini untuk menyembelih kurban, gitu ya. Apalagi menyembelih hewan untuk dikurbankan, apalagi di Hari Raya Idul Adha seperti itu. Oke, jadi lebih semaraknya ketika Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri, begitu ya Mas ya. Ini kan tadi sudah diceritakan bahwa kondisi di Sudan keamanannya kurang baik begitu, masih ada beberapa konflik gitu ya. Bagaimana ketika terjadi konflik seperti ini Ramadan dijalankan? Apakah juga tetap dilakukan secara on the road tadi ya, di depan-depan rumah, atau juga mengantisipasi atau tetap berjalan seperti biasanya? Iya, sempat tahun 2018 terjadi revolusi yang menggulingkan rezim dari Presiden Omar Bashir, presiden yang terlama menjabat kurang lebih 30 tahun, seperti ya Bapak Soeharto ya, seperti itu Mbak. Pada waktu itu suasana di bulan Ramadan itu ya sempat mencekam Mbak, karena emang revolusi dan menghasilkan bisa menggulingkan presiden yang sudah lama menjabat seperti itu. Pada waktu itu kami selalu di rumah, tidak berani untuk kemana-mana, karena itu hampir seluruh wilayah Sudan terdampak seperti itu Mbak. Jadi artinya ketika Sudan sedang berkonflik begitu, semua kegiatan yang ketika Ramadan pun semuanya tetap berada di rumah begitu ya? Ya, rumah masing-masing. Baik. Terus Mas, apa saja sih tantangan yang dijalankan PCIM Sudan terus saja ya dalam melaksanakan program-program Ramadan selama pandemi ini, Mas? Ya, tantangannya pastinya tadi yang sering disampaikan juga atau ditanyakan perihal kondisi Sudan yang memang belum stabil. Baik. Kalau semenjak yang saya ketahui dari saya datang ke sini tahun 2014 sampai runtuhnya rezim Presiden Omar Bashir 2018 itu, selama Ramadan alhamdulillah suasananya tenang, damai, dan jadi kita bisa merasakan Ramadan sepenuhnya. Tapi kondisi yang sekarang ini kita selalu khawatir juga Mbak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Cuma memang untuk kendala utama memang seperti itu Mbak. Jadi memang harus bersabar ya selama pandemi dan juga keadaan Sudan yang kurang membaik. Mas, ada pesan dan kesan untuk seluruh kader Muhammadiyah yang ada di tanah air maupun kader Muhammadiyah yang ada di beberapa negara? Tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk pesan ini. Yang jelas bagaimanapun kondisinya, baik itu kondisi yang baik maupun buruk, Muhammadiyah harus tetap hidup seperti halnya yang sering disampaikan oleh pendiri dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidup-hilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah, seperti itu Mbak. Jadi yang jelas usahakan ya untuk bisa menjaga Muhammadiyah dimanapun berada, dan juga kalau yang di Timur Tengah berusaha untuk menghimpun seluruh kader sehingga agar tidak keluar dari jalurnya, sehingga nanti pulangnya bisa kembali ke Muhammadiyah, kembali untuk berkhidmah di Muhammadiyah yang memang memiliki banyak sekali aset yang harus dijaga, yang harus dirawat oleh siapa lagi kalau bukan kadernya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami berikan kesempatan untuk ini bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, Mas Ridwan dan kawan-kawan tidak bisa pulang ke Indonesia. Kami berikan kesempatan untuk menyapa keluarga ada di rumah. Dan juga memberikan pesan untuk Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Oh ya, ya mohon maaf belum bisa. Oh ya, ini mungkin
rencana saya untuk pulang ke Indonesia mungkin nanti di akhir tahun ini. Jadi untuk pulang sebelum Ramadan tidak ada, jadi pasti saya harus Ramadan di Sudan. Jadi mohon maaf untuk ibu dan juga adik-adik, ya saya belum bisa pulang. Sejak 2016 saya belum pulang lagi, Mbak. Jadi 2014 saya datang ke Sudan, 2016 saya sempat pulang, sampai sekarang dan saya sudah berkeluarga di sini belum sempat pulang ke Indonesia. Bahkan belum bertemu mertua. Semoga nanti bisa bertemu dalam kondisi yang baik, baik itu kondisi saya maupun kondisi keluarga. Dan semoga pandemi cepat selesai dan juga kondisi semua bisa membaik. Baik. Dan juga salam saya untuk seluruh keluarga di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhada. Itu saja, Mbak. Ya, sangat mengharukan sekali pemirsa. Semoga Bapak dan Ibu dan juga seluruh mertua tadi yang belum sempat bertemu bisa menonton Mas Ridwan di TV Muhammadiyah, bisa menyaksikan dan di momen Ramadan juga Idul Fitri bisa melihat putra tercintanya di layar kaca TV-mu dan melepas rasa rindu. Semoga selalu sehat Mas Ridwan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Amin. terus sehat bersama keluarga dan juga rekan-rekan kader Muhammadiyah di sana. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Demikian. Sama-sama, Mbak. Ya, demikian pemirsa perbincangan kita dengan Ketua PCM Sudan, Mas Muhammad Nur Ridwan Saifuddin. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCM yang ada di Sudan. Kita sudah melihat aktivitas para kader Muhammadiyah selama Ramadan dan aktivitas unik yang ada di negeri Sudan. Itu menandakan berakhirnya diaspora spesial Ramadan pada episode kali ini. Saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya mengucapkan selamat Ramadan. Semoga amal ibadah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.